Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Ibu dan Bapak semuanya. Bersama kami sahabat Busran Ibnu Rasim. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi informasi penting terkait hasil RDPU atau Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dengan perwakilan P3K se-Indonesia terkait dengan rencana alih status P3K menjadi PNS dan revisi undang-undang tentang ASN. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Mohon bantuannya untuk like, share, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Pagi hari ini, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya pada pagi hari ini kita bisa melangsungkan rapat dengar pendapat umum, dan kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai jadwal acara rapat DPR RI pada dengan masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 12 November 2025. Pada hari ini Rabu 26 November 2025, BAM DPR RI menyelenggarakan rapat dengan pendapat umum untuk mendengar aspirasi dan pengaduan dari Asosiasi Dosen ASN P3K, kemudian juga dosen ASN P3K ya, dari Indonesia, DPP ADAPI. Dosen, apa DPP-nya? Apa DPP-nya? Oh, Dewan Pimpinan Pusat. ADAPI, Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia. Aliansi Merah Putih dan Aliansi R3, R3B, R3T, R4. Dan penyandang disabilitas Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Sebelum memulai acara DPU kali ini, pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan kepada seluruh peserta, orang yang belum datang ya. Oke, nggak masalah. Di rapat kali ini kita buka ya, buka untuk umum. Kemudian DPU dimulai kurang lebih jam 10.40, kemudian bisa berakhir pada jam 12. Insya Allah relatif persoalannya dipahami oleh banyak pihak ya. Kita insya Allah rapat kita pertama pengantar ketua rapat, yang kedua penjelasan dari Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia. Nanti yang mewakili silahkan memaparkan. Aliansi Merah Putih silahkan juga. Nanti salah satu yang mewakili yang memaparkan. Dan Aliansi R3, R3B, R3T, R4 dan penyandang disabilitas Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Dan penutup ya. Dan sekalian RDPU pada hari ini merupakan aspirasi atau pengaduan masyarakat dari yang pertama Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia melalui suratnya yang sampai kepada kami tanggal 18 Oktober 2025. Dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Merah Putih melalui surat yang sampai kepada kami 30 September 2025. Kemudian Sekretariat Aliansi R3, R3B, R3T, R4 dan penyandang disabilitas dari Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini suratnya tanggal 27 Oktober 2025. Jadi waktu yang ada nampaknya perlu ketat dibagi 3 ya. Sebelum kita mendengarkan penjelasan paparan dan dari perwakilan aspirasi masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa sesuai keputusan rapat paripurna tanggal 15 Oktober 2025, ada tugas BAM ya. Ini BAM ini
badan baru. Badan baru yang untuk masih mencari format dengan tugas dan kewenangan sesuai dengan ya, yang diberikan eh, oleh lembaga yaitu DPR sendiri. Tugasnya masih terbatas. Yang pertama menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Berikutnya menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat. Yang ketiga menyampaikan, dari kami nanti menyampaikan hasil penelaahan kepada pimpinan atau kepada alat kelengkapan dewan terkait untuk tindak lanjut melalui pimpinan. Yang keempat melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh alat kelengkapan dewan. Yang kelima melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan alat kelengkapan dewan terkait. Dan yang keenam menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Dan sekalian, selanjutnya kita mulai DPU kita. Saya persilahkan yang kesempatan pertama kepada Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia. Saya persilahkan. Berikutnya nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Merah Putih. Berikutnya dari Sekretariat Aliansi R3, R3B, R3T, R4, dan penyandang disabilitas. Ini persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, semua Bapak Ibu, terutama di Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Ketua, Kang Aher, kami familiarnya dengan sebutan tersebut. Kita sehat selalu. Kemudian Bapak Muhammad Haris, Pak Muhammad Haris Turino, Pak Muhammad Habibur Rahman, dan Bapak Ibu kelengkapan BAM lainnya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan lintas profesi ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin akan disampaikan juga oleh Ketua Aliansi Merah Putih juga poin-poin besar yang disampaikan. Nah, karena ini disampaikan per asosiasi, izinkan kami dari Asosiasi Dosen P3K Indonesia menyampaikan beberapa hal yang dititipkan kepada kami, DPP Adapi, kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan pencapaian Indonesia Emas, bagaimana diinginkan kita semua, sebagaimana diarahkan oleh Presiden kita. Nah, untuk mewujudkan itu, kami melihat dualisme status dosen, karena kami dari Adapi ya, dengan adanya PNS dan P3K ini menghambat berbagai menemukan kendala di lapangan. Yang pertama, kepastian karir. Dalam jangka panjang, profesi P3K pangkat akademik. Sama seperti profesi yang lain, di dosen ada fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Nah, sementara dengan skema P3K ini tidak punya kepastian karir ini. Jadi mandat bahkan ada yang turun. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Yang ketiga adalah soal kesenjangan jaminan sosial, Bapak Ibu sekalian. Ada perbedaan-perbedaan signifikan antara PNS dengan P3K. Belum lagi di lapangan ada sedikit kemiringan ya antara kawan-kawan yang PNS dengan kawan-kawan yang P3K. Padahal undang-undang menyebut kita ini sama dalam sebutan aparatur sipil negara. Nah, dari tiga hal ini punya beberapa dampak negatif. Yang pertama terhadap akreditasi institusi, akreditasi kampus kami. Nah, karena apa? Karena yang tadinya fungsionalnya lektor kepala ini turun Bapak Ibu sekalian ke asisten ahli. Belum lagi ada regenerasi yang akan terputus karena banyak kawan-kawan dari Adapi ini, ada 6.400 dosen di bawah Adapi,
Nah, ini banyak yang PhD, banyak yang lulusan dari luar negeri yang kemudian eh, fungsionalnya hanya mentok di asisten ahli atau lektor. Padahal mereka potensial mengembangkan, memajukan negeri ini ketika mereka bisa menjadi lektor kepala atau guru besar profesor. Nah, ini yang kami harapkan sekali lagi dapat dibantu Bapak Ibu sekalian. Belum lagi soal Pak Presiden kita mendorong penelitian dengan BRIN dan lain sebagainya. Ini yang kemudian membuat demotivasi dosen-dosen P3K ini untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Nah, karena apa? Karena angka kredit atau PUM yang mereka punya itu tidak bisa diakui ketika mereka skemanya masih P3K. Terakhir, kami sampaikan dengan memperhatikan kondisi tersebut di lapangan, kemudian kendala dan dampaknya terhadap generasi kita, generasi cita-cita kita bersama bahwa kita ingin generasi emas, ingin Indonesia maju. Kami berharap pada akhirnya status kami, status dosen P3K seluruh Indonesia, teman-teman profesi yang lain, guru, kemudian Pol PP, pustakawan, arsiparis ini dialih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dari kami itu, Bapak Ketua, terima kasih banyak atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebentar, mungkin untuk melengkapi. Pada saat masuk menjadi ASN, pilihannya terbatas atau dibuka dua pilihan sekaligus pada situ ASN atau P3K? Mengapa ngambil P3K? Yang pertama moratorium. Yang kedua, posisinya pada saat itu tidak ada pilihan PNS. CPNS itu tidak ada. Jadi perlu diketahui Bapak yang terhormat bahwa kami ini rata, kawan-kawan ini rata, mereka itu sudah 5 tahun, 10 tahun mengabdi. Ada undang-undang ASN yang membunyikan bahwa aparatur sipil negara, pegawai yang boleh bekerja di instansi negara itu hanya 2, cuma PNS dan P3K. Kami tidak disodorkan pilihan. Kami hanya cuma bisa mendaftar posisi P3K dengan fungsional-fungsional yang mungkin posisinya di bawah kami. Nah, ini yang kendala yang kami hadapi beberapa tahun yang lalu sehingga ya memang kami tidak punya pilihan untuk itu. Profesi yang lain saya yakin kawan-kawan juga begitu. Begitu Pak Ketua. Terima kasih. Silakan ya. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan pada hari ini Bapak dan Ibu pimpinan DPR RI dan kelengkapan BAM selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan ke baginda yang saya hormati pimpinan Ketua BAM Kang Aher, kebetulan saya dari Kabupaten Bekasi Pak. Yang saya hormati Bapak Muhammad Habibur Rahman, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Aris, Pak Haji Muhammad Aris yang saya hormati dan kelengkapan BAM. Pada prinsipnya kami dari Aliansi Merah Putih yang tergabung ada 16 organisasi profesi Pak. Kita tergabung menjadi satu yaitu Aliansi Merah Putih. Tuntutannya pun sama. Jadi ada beberapa kesenjangan status karir di dalam P3K ini. Bahkan kami di daerah banyak sekali dikotomi terhadap P3K. Yang pertama adalah terkait masa kerja. Sama Pak tadi yang disampaikan, keterbatasan jenjang karir, pengakuan masa kerja, dan juga jabatan dan kepangkatan Pak. Kalau kami khususnya di Satpol PP Pak tidak menuntut Pak terhadap PNS sebenarnya. Tetapi memang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 256 polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil. Selanjutnya
Permendagri nomor 16 tahun 2023 pasal 4 menyebutkan jabatan polisi Pamong Praja diduduki oleh jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Dan selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 pasal 1 ayat 5 menyebutkan polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil. Biarpun kami aturannya jelas, tapi sampai detik ini kami dialihkan kepada P3K, Pak. Padahal itu undang-undang loh, Pak. Undang-undang aja masih di apa ya? Menurut saya undang-undang aja udah termasuk inkonsisten, Pak. Gitu. Terus selanjutnya, yang tergabung di dalam kami itu banyak, Pak, semua. Kami minta kepada pemerintah melalui DPR RI, kenapa sih kita pengen dialihkan kepada PNS? Yang pertama, bagaimana daerah yang fisikalnya rendah, Pak? Kalau kami Kabupaten Bekasi, alhamdulillah, Pak, DPRD Kabupaten Bekasi mendukung penuh. Bupati kami, Bupati Bekasi juga mendukung penuh. Bahkan kami paling pertama dilantik dan paling terbanyak di seluruh Indonesia. Dan kemarin pun kami 3.000 paruh waktu diangkat. Yang awal 7.000 diangkat penuh waktu. Kabupaten Bekasi. Tapi yang kita pikirkan bagaimana nasib kawan-kawan di daerah. Seperti Enri Kang. Dan masih banyak anggota-anggota dari berbagai profesi guru dan yang lainnya. Sampai detik ini belum diangkat, Pak. Tetapi di dalam undang-undang dijelaskan di Undang-Undang ASN bahwa penyelesaian honorer sampai dengan tanggal 25 Desember 2024. Ini sudah 2025, Pak. Kalau menurut kami, penyelesaian honorer menggunakan P3K 2 tahun ke depan tidak akan selesai. Bagaimana daerah yang fisikalnya rendah? Depok sampai detik ini belum selesai, Pak. Jawa Barat masih banyak yang belum selesai, Pak. Gitu. Ya mungkin solusinya hanya satu, Pak. Dialihkan menjadi pegawai negeri sipil. Dan selesaikan semua honorer di seluruh Indonesia yang belum diangkat agar diselesaikan menjadi PNS. Punten, Pak. Di Satpol PP kan menggunakan pangkat ya, Pak. Di dalam Permendagri nomor 17 tahun 2018 bahwa ini adalah golongan S1, Pak. Tapi kita tidak ada. P3K itu jabatannya tidak ada, Pak, untuk menggunakan pangkat. Ini karena kebanggaan saya menjadi Satpol PP. Daripada saya pangkat yang lain saya pasang, lebih baik pangkat ini yang saya pasang. Karena saya cinta dengan Satpol PP. Gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kawan-kawan di daerah yang mengeluh, Pak. Sampai detik ini, ada yang belum selesai. Gitu. Maka ini jadi catatan khusus, Pak. Perintah agar segera diselesaikan. Masa sih, Pak, penegak hukum P3K? Bahkan kemarin saya mendengar ada salah satu dari kementerian bahwa P3K itu adalah PKWT. Gitu. Kemarin saya lihat di Indofarma itu swasta menuntut juga, Pak, untuk diselesaikan gajinya. Apalagi kami yang ada di pemerintah. Gitu. Mungkin itu saja, Pak, yang saya sampaikan. Saya minta kepada pimpinan BAM yang saya hormati dan Bapak dan Ibu di sini. Hanya satu, Pak, solusinya. PNS. Punten, Pak. Bapak boleh melihat di daerah-daerah yang pedalaman, Pak. Yang PAD-nya kecil. Bahkan kami, Bekasi saja yang PAD-nya besar. Sekarang itu belanja pegawai sudah 50%, Pak. Tapi bagaimana? Inilah solusi Bupati kepada masyarakatnya. Kepada putra daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Gitu. Makanya solusinya apa? Ya solusinya adalah agar dialihkan menjadi PNS. Kalau kami Satpol tidak menuntut, tapi memang aturannya seperti itu. Tapi kami tidak mau Satpol saja. Semua karena warga negara berhak mendapatkan keadilan yang sama di negara ini. Bagaimana negara ini mau menjadi Indonesia apa? Indonesia emas. Iya. Malah nanti jadinya Indonesia cemas, Pak. Gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang di Aliansi Merah Putih ini tergabung dari 16 organisasi, dari guru, dosen, teknis, nakes, PAI, itu tergabung di dalam Aliansi Merah Putih yang dinaungi oleh saya Fadlun Abdillah dari Kabupaten Bekasi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dengan hormat memohon kepada wakil rakyat yang ada di sini agar aspirasi kami dilaksanakan dan kami di tahun 2026 besok bisa diangkat PNS, Pak. Karena saya memiliki keyakinan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Pak. Ketika Allah sudah berkehendak, hal mustahil pun bisa terjadi.
Dan nasib suatu kaum, maka kaum itulah yang merubahnya. Inilah kami berjuang di sini. Bukan kami tidak mau demo, bisa Pak kami demo. Tetapi kami mengaca bahwa kami itu sekarang sudah menjadi ASN. Tetapi kenapa pemerintah melanggar aturan? Kenapa saya bilang melanggar aturan? Penyelesaian honorer di 2024, sekarang udah 2025 Pak, masih banyak yang belum selesai. Gitu Pak. Ini harus jadi catatan loh Pak. Pemerintah jangan inkonsisten terhadap rakyatnya gitu loh. Kami pun berhak sebagai masyarakat. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan Bapak dan Ibu pimpinan DPR RI, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Bapak menjalankan tugas yang berat Pak, yaitu tugas masyarakat Indonesia Pak. Nanti ketika Bapak udah pensiun, Bapak mendapatkan ini Pak, mendapatkan apa ya? Mendapatkan wah, berkatnya beliau tuh saya bisa diangkat PNS. Berkat beliau bisa itu akan mengalir Pak sampai ke alam barja Pak. Gitu. Mungkin terima kasih. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling berhasil bersama. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan selanjutnya. Apa tadi? Kita lihat aliansi R ada 4 R tadi. Silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sudah mengundang kami juga, ikut juga di Badan Aspirasi DPR RI ini. Tentunya kami memperkenalkan diri, saya Ketua Aliansinya langsung, Alexander Mesak, dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, dari Kabupaten Melaka, yang letak geografinya langsung perbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Pertama-tama kami memanjatkan puji dan syukur karena sejauh ini kami sudah berjuang sudah 2 bulan masih bertahan di Jakarta untuk mencari kebenaran dan keadilan soal nasib P3K paruh waktu. Yang lain bisa menuntut untuk jadi PNS dan pegawai, tetapi kami hanya meminta 10 orang yang dibatalkan lulus murni P3K kembalikan untuk mereka bisa terima SK-nya karena dibatalkan oleh Bupati Kabupaten Melaka. Yang kedua, kami hanya mau meminta usulan kedua dari Kabupaten Melaka tanggal 16 September 2025 pada waktu 1038. Semoga Bapak Ibu Dewan terhormat bisa membantu kami di daerah terpojok Kabupaten Melaka, bisa 1038 orang ini bisa diloloskan di BKN dan Kemenpan RB. Kami tidak meminta banyak, kami hanya meminta satu saja karena melihat kami di Kabupaten Melaka daerah terpinggir, daerah yang dijuluki sebagai daerah perbatasan, tetapi kami dibatasi dengan angka pengangguran yang sangat tinggi. Dan terus terang Bapak Ibu Dewan terhormat, pimpinan BAM, kami di Kabupaten Melaka itu berbicara soal human trafficking, itu salah satu masuk dalam mungkin 10 besar di Indonesia, bahkan urutan ke-1 atau ke-2, ke-3. Dan kami di Kabupaten Melaka juga tidak memiliki lapangan pekerjaan yang seperti pabrik untuk bisa mengurangi angka pengangguran. Dan pada hari ini, kenapa kita mau memperjuangkan ini? Terus terang kami datang dari tanggal 16 September. Kami, terutama saya, dengan segala hal bertahan di ibu kota negara ini, kalau saya omong, kerja hanya mau memperjuangkan, kita modal hanya semangat saja untuk memperjuangkan 1038 ini. Dengan 10 orang yang dibatalkan. Karena kita mau pengen menyambut Indonesia emas ini dengan generasi-generasi gemilang, dengan generasi-generasi emas. Karena apa? Ketika 10 orang itu kalau lulus, mereka punya anak-anak, pasti mereka bisa biayai, mereka punya keluarga. 1038 orang mereka kalau sudah masuk dalam paruh waktu, walaupun gaji mereka menanti penuh waktu, tetapi masa depan mereka dan anak-anak generasi akan juga gemilang juga, dan mereka punya masa depan yang cerah. Harapan saya selaku ketua, mohon dengan hormat kalau bisa bantu kami untuk usulan tanggal 16 September
oleh Bupati Kabupaten Malaka. Semoga diindahkan di BKN dan Kemenpan RB. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Eh, Penjelasannya saya kira sudah sangat cukup ya, sudah dipahami karena ini bukan persoalan baru, sudah bergulir cukup lama dan keberpihakan pemerintah juga sudah menunjukkan keberpihakannya tahun ini luar biasa. Mungkin tahun ini adalah tahun di mana pemerintah paling banyak mengangkat ASN tahun ini, ya. Baik itu ASN PNS ini jumlahnya lebih kecil tentu, seleksi yang lebih ketat. Dan kedua ada ASN P3K. Nah, ini baru diselesaikan keseluruhannya di bulan Oktober November ini ya. Selesai penomoran induknya bagi kedua ASN tersebut. ASN keseluruhannya. Kemudian ASN dibagi dua, ada PNS, ada P3K. Jadi sekalian pada saat yang sama juga selain 1,3 juta PNS dan ASN yang diangkat pada tahun ini, tentu ini saya tidak tahu berapa ratus triliun yang harus keluar oleh pemerintah untuk penggajiannya, karena bebannya tidak sederhana bagi pemerintah. Saat yang sama juga masih ada yang bagi PNS yang tidak memenuhi syarat, ya. Kemudian bagi P3K yang tidak mendapatkan formasi, itu masih dibuka kesempatan untuk masuk ke P3K paruh waktu. Ya, hanya saja memang ada ujungnya. Ujungnya adalah seluruh tata cara pengangkatan P3K paruh waktu, ya, dan seluruh beban penggajiannya diserahkan kepada daerah, yang kemudian ada daerah yang lancar, ada daerah tidak lancar. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Itu ya, saya harus katakan bahwa 1,3 juta ini terbanyak sepanjang sejarah pemerintah di Indonesia. Belum pernah ada pengangkatan sebanyak itu. Gitu ya. Tentu kita syukuri ada yang belum terangkat ingin jadi paruh waktu, ada yang sudah diangkat jadi P3K ingin jadi PNS, kan begitu ceritanya. Ini berjenjang terus. Jangan-jangan nggak selesai sampai hari kiamat terus begitu. Ya, mudah-mudahan. Karena ini juga ke depan nanti, generasi ke depan, kalau ada apa yang disebutkan cut off pada tahun 2025 ini, generasi ke depan ya bersaing dengan aturan yang lebih jelas ya. Lebih jelas. Karena ini juga menjadi bagian dari satu sisi ada orang yang sangat amat berhak ya, dengan kualitasnya, dengan pengabdian dan lain-lain. Terus yang lain juga ya, ini juga tidak menjadi beban negara, karena ini kan akibat dari betapa banyak di pemerintahan kita masing-masing cabang mengangkat honorer, kan begitu. Hanya honorer jadi jutaan gitu ya. Kepala dinas angkat honorer, kepala sekolah angkat honorer, dan tanpa kualifikasi yang jelas. Maksudnya tanpa ada tahapan-tahapan penilaian sebagaimana penilaian ketika ada penerimaan pegawai baru. Bahkan di kelurahan ada pengangkatan, di desa ada, desa tidak, kelurahan ya, kelurahan kan kota. Di kelurahan, di kecamatan, di dinas, di sekolah gitu kan. Itu yang kemudian menjadi ya harus ada penyelesaian. Penyelesaian tadi, penyelesaiannya negara menghadirkan penyelesaian secara umum ya. Yang pertama pengangkatan PNS baru ini lebih sedikit, yang kedua ada lebih banyak, yaitu ditampung lewat pengangkatan P3K yang dua-duanya adalah aparatur sipil negara. Jadi selain ingin mengapresiasi tuntutan ini, pada saat yang sama juga kita harus mengapresiasi pemerintah pada saat ini, karena terus terang tahun ini tahun yang paling banyak penyelesaian. Dengan sisa-sisa masih ada tentu saja. Ya 1,3 kita belum pernah kan
Dulu ya 200.000, 300.000, sekarang 1,3 juta yang diangkat. Diperkirakan memang masih ada 1 jutaan lagi yang kemudian mudah-mudahan tertampung di AS P3 paruh waktu. P3 paruh waktu ini telah beragam kendala ya. Tadi dari kabupaten mana? Kabupaten Malaka ya. Kabupaten Malaka kita nanti ya mudah-mudahan urusan fiskal tadi. Jangan-jangan karena fiskalnya rendah begitu, kemudian tidak bisa mengangkat P3 paruh waktu karena faktor anggaran. Kita lihat nanti seperti apa di Kabupaten Malakanya. Dan sekali itu komentar singkat saya. Selanjutnya saya ingin ada pendalaman dari masing-masing anggota. Mudah-mudahan kita nanti ke depan bisa membuat laporan mengusulkan lebih lanjut ke pimpinan. Karena sekali lagi tadi di bank ini kita menampung segera mungkin, tapi kewenangan selanjutnya bukan di sini. Karena tentu komisi yang bermitra ya dengan BKN itu bukan, tapi komisinya ada di Komisi 2. Sehingga hasil dari sini ya kita lapor ke pimpinan, selanjutnya dibahas di Komisi 2. Dan pembahasan Komisi 2 lebih cepat. Tapi alhamdulillah dengan bank ini ya kalau ke Komisi 2 langsung antrinya kan sangat panjang. Ya. Bapak Ibu ke Komisi 2 langsung antrinya sangat panjang karena Komisi 2 punya mitra, punya segala macam. Kalau ke bank lebih cepat ya, tapi lebih cepat disimpulkan di sini, tapi tetap penyelesaiannya ada pada pihak yang punya kewenangan masing-masing. Tentu ya di Komisi 2 juga ya kewenangan pastinya kan ada di PKN. PKN-nya seperti apa tanggapan akhirnya nanti ketika Komisi 2 memanggil rapat dengan PKN. Demikian silakan untuk ada pendalaman Pak Haris Sorino. Baik, terima kasih yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Badan Aspirasi Masyarakat. Yang terhormat rekan-rekan dosen dari ADAPI, Aliansi Merah Putih, keren sekali ini namanya Pak, dan rekan-rekan dari Kabupaten Malaka. Saya mau coba memberikan tanggapan satu persatu dari ADAPI dulu, Bu. Dari ADAPI tadi mengatakan bahwa prinsipnya adalah kepingin diangkat dari P3K menjadi ASN. Pertimbangan yang dikemukakan adalah yang pertama memang ada perbedaan kesejahteraan antara P3K dengan ASN. Apalagi kalau P3K dianggap sebagai paruh waktu. Nah, yang kedua ada masalah di jenjang jabatan akademik. Ini yang saya belum mengerti. Why? Kenapa di JJA ada masalah? Saya sendiri seorang dosen tidak tetap di beberapa perguruan tinggi. Home base saya di IPMI International Business School. Saya ngajarin program S3 di UI, S3 di kepolisian. Selama ini jenjang jabatan akademik tidak masalah. Padahal saya hanya dosen tidak tetap yang tidak terima gaji bulanan. Saya hanya terima bayaran kalau saya ngajar saja. Dan secara JJA tidak masalah. Ini ternyata di dalam kasus ADAPI, ternyata yang sudah associate professors juga bisa turun jadi AA. Apakah ini benar hanya karena dia bukan ASN? Ini nanti yang bukan PNS, ya, bukan PNS. Ini nanti yang menurut saya perlu didalami. Ya, kalau memang ada perbedaan dari sisi kesejahteraan, ini satu hal. Nah, kemudian dari Aliansi Merah Putih ini komandannya Satpol PP ini Kang Fadil, ya kan? Kalau Fadil di polisi, yang Pol PP, nah itu dia, ya kan? Beda sedikit lah kelihatannya. Jangan juga Kapolda kelihatannya, ya kan? Cuman Bekasi, Kapolda Bekasi lah. Nah, juga persoalan kesejahteraan, apalagi dengan tadi ngomong bahwa undang-undang menyatakan yang namanya Pol PP itu adalah PNS, tadi dikatakan. Sehingga ada ketidaksesuaian realita dengan undang-undang yang ada. Ya. Dan tuntutannya sama, yaitu menjadi PNS. Ya. Aturannya seperti itu dikembalikan ya. Tadi Pak Ketua sudah paparkan dengan bening sekali bahwa
ini kewenangannya kan ada di BKN, kewenangannya ada di Kemenpan-RB. Ya, nanti kan lewat teman-teman di Komisi 2 yang memang menjadi mitra dari BKN dan Kemenpan-RB. Kebetulan kalau saya sendiri cukup dekat dengan beberapa orang, termasuk Bu Menterinya di Kemenpan-RB. Secara pribadi saya akan menyampaikan ya ke Bu Menteri hambatannya apa. Ya, karena undang-undangnya jelas-jelas tadi mengatakan untuk Pol PP dulu. Ya, untuk yang lain kan tidak disebutkan. Jadi pilihannya menurut saya kenapa sih? Kenapa tidak diangkat jadi ASN? Ini kan harus tahu dulu. Kenapa PNS? Maaf. Kenapa tidak diangkat jadi PNS? Kan kita harus tahu dulu. Kenapa pemerintah membedakan ini dulu? Ya. Nah, alasan mereka apa? Nanti baru kita dalami solusinya seperti apa. Ya kan? Nah, karena alternatif yang lain dulu, ya, pemikirannya bagaimana kalau misalkan P3K, ya, kesejahteraannya disetarakan dengan PNS. Alternatifnya, ya, kan diangkat jadi PNS. Nah, nanti kita lihat kesulitannya apa, ya kan? Yang kedua, kalau memang ada kesulitan yang tidak bisa ditabrak, katakan jumlah PNS sekian, sekarang tidak boleh ditambah. Sehingga untuk mengakomodir ini, kebutuhan terutama guru, bidan, kan masih banyak. Di kesehatan yang memang sangat butuh, negara sangat butuh. Tapi ada moratorium, tidak boleh ditambah jumlah PNS. Jadi solusinya pakai P3K katakan. Kenapa P3K-nya tidak diberi kesejahteraan yang sama persis dengan PNS? Itu kan salah satu solusi, Pak. Iya kan? Nah, ini nanti yang saya mau tanyakan. Dan saya diskusikan dengan teman-teman yang memang menjadi mitra di sana. Ya. Nah, khusus untuk yang dari Kabupaten Malaka ini, Bang. Ya, ini dari 1038, 10 nggak diangkat gitu. Dari 1038 itu mereka yang kemarinnya itu ikut seleksi administrasi di BKSPDM lolos dan ikut juga seleksi P3K baik tahap 1 dan tahap 2. Namun mereka masuk dalam kategori di R3, R3B, R3T dan RA4 itu melihat usulan pertama 779 itu dari Bupati Kabupaten Melaka itu ada berapa orang 67 penempatan informasinya di ujian baik tahap 1 tahap 2-nya itu ada di informasi guru bahasa Inggris tapi keluar di pada waktunya itu di teknis. Ada yang di teknis keluarnya di bahasa Inggris. Intinya adalah dari 1038 ini yang tidak diangkat berapa? Sudah lulus dan tidak diangkat. Mereka semua yang sementara oke BKN untuk disposisi ke Kementerian RB untuk diangkat jadi pada waktu. Jadi nanti kita akan telusuri dan akan kita sampaikan ke teman-teman yang punya dapil, ya, anggota DPR RI yang berasal dari NTT, ya, dari PDI Perjuangan ada, kalau tidak salah Pak Andreas Hugo ya, dari sana. Kemudian dari Komisi 11, setahu saya ada Ibu Juli Leskodat, ya, kita akan sampaikan supaya bukan hanya dari BAM kepada Komisi 2, tetapi juga teman-teman DPR RI ya yang punya dapil, ya kan? Nih ada masalah di rakyat, rakyat yang milih kita, rakyat yang mendukung kita, ini ada masalah, ayo berjuang dong, ya kan? Kalau lu nggak mau berjuang, pemilihan gua hajar nanti, kita nggak mau pilih, ya kan? Itu kan seperti itu. Nanti kita sampaikan ya. Izin tambahin sedikit. Untuk 10 orang itu mereka sudah ujian P3K-nya sudah baik tahap 1, tahap 2 lulus murni.
tetapi dibatalkan dan ke Kementerian PAN, RB, dan BKN, juga yang punya dapil nih. DPR RI kan ada berapa kursi di sana. Ikut bantu ngawal dong, karena ini adalah konstituen kita. Dan waktu kita diangkat sebagai anggota DPR RI, kita disumpah. Sumpah kita yang ketiga, ya sumpahnya ada 3. Setia kepada dan seterusnya, NKRI dan seterusnya. Sumpah kita yang ketiga adalah memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan. Sehingga kalau kita memperjuangkan itu, kita tidak salah. Ya, waktu kita berhadapan dengan bupati, waktu kita berhadapan dengan pejabat yang lain, karena ini adalah daerah ampuan kami. Ya, nanti kita akan sampaikan, karena kalau saya ke NTT juga nggak diurusin sama bupatinya. Siapa lu? Orang Tegal katanya, ya kan? Mendingan lu jualan warteg katanya. Ya, bukan dapilnya, tapi yang punya dapil kan pasti punya lebih banyak legitimasi. Kira-kira seperti itu, pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin pimpinan, izin Sebentar, maksudnya nanti tanggapan yang lain dulu. siap. Silakan Pak Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari ADAPI, Aliansi Merah Putih, lalu ada dari Kabupaten Malaka ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, dari NTT. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Badan Aspirasi Masyarakat. Ini adalah sebuah badan baru di DPR RI, Bapak Ibu. Tentu judulnya menerima aspirasi masyarakat, karena badannya Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini para anggota Badan Aspirasi Masyarakat itu terdiri dari beberapa anggota lintas komisi, seperti Pak Haris dan Pak Haris di Komisi 11, 9, Pak Ketua di Komisi 2, saya di Komisi 4. Ini untuk mempermudah supaya kita bisa berkomunikasi lintas komisi gitu ya Pak Ketua ya. Jadi Bapak Ibu, saya bercerita sedikit. Kenapa kemudian honorer itu dihapus, lalu kemudian dijadikan P3K, baik yang paruh waktu maupun yang penuh waktu kan gitu. Jadi memang kendalanya ketika itu pemerintah pusat menghadapi sebuah kendala permasalahan yang cukup berlarut-larut dan berulang-ulang. Jadi kalau bisa disimpulkan, kebiasaannya Pemda itu selalu memperbesar yang namanya anggaran belanja pegawai kan gitu Pak Ketua. Ada yang sampai 70%, ada yang sampai lebih dari 70% hanya untuk urusan belanja pegawai. Lalu daerah membangun apa kan gitu. Kalau hanya sebatas untuk menggaji belanja pegawai, dan mohon maaf setelah ditelusuri banyak juga honorer itu yang ternyata tim sukses dan lain-lain kemudian diangkut dijadikan honorer. Nah, inilah yang kemudian menjadi koreksi pemerintah pusat supaya memberhentikan yang namanya honorer. Tapi lalu kemudian diangkat sebagian yang memang qualified untuk menjadi P3K, baik yang penuh maupun yang paruh waktu. Bapak Ibu, mohon maaf untuk hadapi mungkin nanti ada tersendiri, karena memang ini berkaitan dengan tidak hanya di Kemenpan RB dan BKN, tapi nanti kaitannya dengan Kemendikti ya Pak ya. Nah itu. Jadi untuk yang dari Aliansi Merah Putih dan Kabupaten Malaka, Pak Ketua izin, saya rasa
eh, lebih maupun Adapi lebih cepatnya, lebih baiknya, saya rasa Pak Ketua kebetulan beliau anggota Komisi 2, jadi lebih mudah untuk mengakses di Komisi 2. Ini karena apa? Harus duduk bersama antara BKN, Kemenpan RB, yang Kabupaten Malaka harus menghadirkan juga Kemendagri. Nah, untuk apa? Karena memang kepala daerah ada di bawah Kemendagri kan gitu. Karena tadi permasalahannya kalau yang dari Kabupaten Malaka, kenapa yang 10 orang ini yang sudah lulus, dinyatakan lulus, lalu kemudian di dianulir ya, dibatalkan oleh Bupati, oleh SK Bupati. Nah, ini kita juga belum tahu Pak, artinya kenapa oleh Bupati dibatalkan, apakah kemudian eh, kondisi fiskalnya tidak memungkinkan dan lain-lain, kita belum tahu. Yang punya otoritas itu adalah di Komisi 2 dan Kemendagri. Jadi kita, kalau alasannya ada nggak Pak kira-kira secara spesifik oleh bupatinya dikatakan apa gitu karena dibatalkannya? Eh, Baik, nggak apa-apa. Sejauh ini alasan untuk disampaikan kepada publik bahkan belum ada. Belum ada ya? Ya, Oh ya. dan eh, mungkin alasannya kita juga belum mendapat kepastian. Pada intinya begitu. Oh, ya. Ketika kemarin yang tanggal berapa ya? Bulan kemarin yang pembagian SK kelulusan itu dari PKSBDM itu mengeluarkan informasi untuk undangan untuk ikut apa? Pelatihan. Geladi. Undangan geladinya keluar tapi nama-namanya tidak keluar. Nah, tujuannya untuk menyembunyikan 10 orang ini supaya mereka punya nama jangan intervensi. Nah, pas pembagian mereka punya nama juga betul tidak ada. Dan SK pembatalan itu sudah sejauh-jauh hari. Kita sudah bangun komunikasi kiri kanan untuk berupaya untuk mereka terima SK-nya. Karena secara administrasi mereka sudah lulus waktu seleksinya di WKSPDM. Lalu ikut juga ujian P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Nilai pendidikan di atas rata-rata. Nah, secara sumber daya manusia, tetapi kenapa daerah seorang pemimpin kok bisa membatalkan hanya sepihak 10 orang? Oke, terima kasih. Berarti tidak ada jawaban dari bupati maupun dari BKD setempat ya Pak ya? Ya, tidak Oke. ada jawaban yang jelas. Nah, jadi ini nanti bisa kita rentetkan Pak, Pak Bu, apa Pak Gu, Pak Ketua. Beliau mantan gubernur jadi saya sering salah manggil Pak Gu, Pak Ketua. Jadi saya rasa permasalahan ini akan lebih gampang, lebih mudah diatasi kalau semisal duduk di Komisi 2, Pak Ketua, beliau kebetulan di Komisi 2, saya rasa insya Allah lebih diprioritaskan Pak Ketua kalau semisal itu menjadi atensi dari anggota, karena melihat keterbatasan kewenangan kita juga Pak Ketua di BAM, jadi saya rasa nanti insya Allah akan lebih apa ya, lebih mantap lah mungkin kalau sudah duduk bareng sama Kemenpan RB, lalu kemudian dengan BKN, dengan Kepala BKN, Prof. Zudan, lalu kemudian ada Kemendagri, mungkin nanti dari Pemda juga bisa diundang untuk datang ke Komisi 2 jika memungkinkan kan gitu. Untuk Pak Fadil, Pak, izin Aliansi Merah Putih, jadi memang ini adalah sebetulnya cara terbaik negara untuk mengapresiasi putra-putri bangsa yang sudah mengabdi kepada negara, Pak. Jadi mohon maaf, saya bukannya tidak apa ya, hanya saja ini persoalannya begini, Pak. Saya sudah pernah mendengarkan paparan dari BKN maupun Bu Rini, Menpan RB. Jadi memang persoalan ini jika tidak ditangani secara serius, artinya tidak secara berkala, maka kita selalu mundur, Pak. Kembali lagi ke zaman honorer. Nah, untuk sementara ini dengan segala tantangan dan juga keterbatasan anggaran, kita mencoba untuk memberikan apresiasi lewat yang namanya
P3K baik yang penuh maupun paruh waktu sambil melihat kondisi kemampuan fiskal di daerah masing-masing untuk bisa menjadikan tenaga honorer ini beralih status menjadi ASN. Ya betul, menjadi ASN walaupun tidak PNS kan gitu, tapi P3K. Nah, mudah-mudahan kalau tidak salah Pak Ketua, yang hari ini menjadi P3K, baik yang penuh maupun yang paruh waktu, itulah nanti yang akan diprioritaskan untuk dinaikkan menjadi PNS kalau tidak salah kan gitu Pak Ketua ya. CPNS kan gitu. Nah, hanya saja ini persoalan yang kita meminta waktu deh, ayo kita kerjasama dulu, kita selesaikan semua P3K, semua honorer untuk menjadi P3K baik yang penuh maupun paruh, supaya persoalan ini selesai dulu. Karena kalau tidak diselesaikan, karena memang kemarin kan juga ada Pak yang protes, kita sudah mengabdi sekian tahun, kenapa kok tidak menjadi P3K dan lain-lain. Akhirnya kita ulur-ulur lagi Pak, kita marah itu Pak Prof. Zudan dan Bu Rini supaya ini diperpanjang untuk rekrutmennya kan gitu. Jangan sampai yang sudah pengabdiannya lebih dari 2 tahun dan lain-lain kemudian tidak diakomodir kan gitu Pak. Dan alhamdulillah akhirnya bisa terakomodir sambil kita juga melihat kondisi fiskal daerah Pak. Alhamdulillah persoalan selesai. Nah, kemarin itu juga ada molor terkait dengan pengangkatan ya, bukan pengangkatan SK ya, SK baik yang PNS maupun P3K itu kan mundur kan kalau nggak salah dari 2024 ke 2025. Kita tanya kenapa Prof bisa sampai mundur sekian bulan. Beliau menyampaikan secara sederhana Pak, itu kan jumlahnya kan 1,3 juta. Kita input satu Pak. Itu kan nggak bisa cepat kan gitu Pak Ketua. Jadi kita juga butuh waktu untuk menginput satu persatu se-Indonesia yang jumlah 1,3 juta. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk masuk semuanya gitu. Karena kan ada penomoran juga dan lain-lain kan gitu. Jadi oh ya udah oke kalau permasalahan itu. Jadi Pak Fadil mungkin ya kalau semisal Pamong Praja itu adalah bagian dari harus dijabat oleh PNS ya. Tapi itu yang dijabat oleh PNS itu mohon maaf Pak, secara keseluruhan anggota Satpol PP apa kepala Kasatpol PP-nya Pak? Secara keseluruhan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait pemerintah daerah. Oh gitu. Ya, jadi aturannya seperti itu. Karena Satpol PP itu adalah penegak perda, perlindungan masyarakat, dan ketentraman ketitiban umum. Bahkan kami di daerah itu adalah yang mengamankan aset pemerintah daerah. Ya, Kalau berdasarkan Permendagri nomor 60 terkait penetapan jumlah personil, dengan adanya di Kabupaten Bekasi 23 kecamatan, 180 desa, 7 kelurahan itu kurang. berarti Pak Fadil sebelum P3K dulu honorer Pak? Sebelum Honorer, saya 12 tahun honorer. honorer, sekarang sudah P3 Sudah P3K. penuh waktu apa paruh waktu? Kalau kami di Kabupaten Bekasi penuh waktu. Penuh waktu. Karena bupati kami dan DPRD kami mensupport kami. Pak Bupati udah oke ya Pak? Ya memang. Bupati oke. Enggak, artinya gini, kalau Bekasi memang PAD-nya besar Pak. Ya, tapi kan kita harus pikirkan Pak, pembangunan yang lain, jalan dan yang lain-lain. Enggak, maksud saya gini. Ini kan moratorium itu kan hanya menunggu persoalan semua P3K ini kan bisa terakomodir kan gitu. Setelah itu baru kita buka lagi kan gitu terkait moratoriumnya. Nah, ini nanti kita juga akan lihat nih kemampuan fiskal daerah nih. Seperti Pak Fadil sampaikan, kalau Bekasi insya Allah untuk kemandirian fiskalnya oke kan gitu, PAD-nya besar. Nanti kita setelah moratorium kita buka, kita tunggu komitmen dari Pak Bupati supaya bisa mengangkat yang P3K yang sudah penuh untuk dijadikan menjadi PNS kan gitu ya Pak ya. Jadi kalau PNS anggarannya dari APBN Pak, bukan dari APBD. Iya, tapi itu kan maksudnya dari APBN itu kan dari transfer daerah Pak.
Enggak, kalau pengangkatan dari APBN Pak, bukan dari APBN. Dari pusat Pak. Oh iya. Ya. Kalau kami Kabupaten Bekasi, P3K ya, masih ini ya? ya kalau kami Kabupaten Bekasi, kami jelaskan bahwa Bupati kami mendukung penuh. Beliau baru dilantik, Oh tapi beliau sangat bagus langsung diangkat. iya Bahkan Pak, terbesar se-Indonesia. ya saya mengerti Pak, mendukung penuh karena memang nanti akan bebannya akan pindah ke pusat kan gitu, bukan di daerah lagi kalau misalnya jadi PNS kan gitu kira-kira. Ya, kalau saya sih kalau ditanya mendukung apa tidak pasti mendukung Pak kan gitu. Tapi kita juga akan melihat pemerintah bagaimana kira-kira kemampuan anggarannya untuk merekrut dari P3K penuh waktu ke PNS ya Pak ya. Ya. Seperti yang tadi Pak Fadil sampaikan. Kemudian untuk hadapi Bapak Ibu Kabupaten Malaka insya Allah selesai Pak Ketua. Karena memang ini harus melibatkan lintas kementerian Pak. Siap. Dan kebetulan ngumpul di Komisi 2. Kecuali nanti Kemendiktinya mungkin ada di Komisi 10 Bapak Ibu. Nanti itu kan inilah dibantu teman-teman yang di BAM yang di Komisi 10. Mungkin itu saya kurang lebihnya saya mohon maaf Pak bila ada kesalahan baik itu sengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya saya kira, pengalamannya saya kira sangat sangat baik ya, sangat komprehensif dari para anggota. Bayangannya tentu kita harus ada tindak lanjut. Di BAM nanti akan ada laporan tersebut melalui tindak lanjut karena yang akan bisa manggil rapat dengan pendapat dengan BKN, dengan PAN RB adalah komisi terkait, bukan Bang. Jadi Bang tidak punya kewenangan untuk memanggil BKN atau Menpan RB. Tidak ada kewenangan itu. Yang jelas saya sudah ikut ini katakan bahwa tentu selain kita mendalami, mengapresiasi audiensi ini, masukan ini, saat yang sama juga kita apresiasi pemerintah karena sekali lagi tahun 2020 ini banyak mengangkat ASN kita, baik PNS maupun P3K. Hanya memang ketika temanya PNS, ada keterbatasan nampaknya. Tapi kemudian pada saat yang sama peminatnya sangat banyak, karena itu terbatas. Dari saya bertanya kepada dosen, karena ini untuk yang kedua kali, pernah ada kelompok yang lain juga datang ke sini. Ya, mereka datang 12 orang, PSD-nya 8 orang. Ya. Dan di antara mereka ada yang mundur. Mengapa mundur? Karena mereka selama ini sudah bekerja di kampus negeri. Kemudian mereka sebagai pegawai BHLN, Badan Hukum Milik Negara ya. Kampus-kampus kan banyak yang sudah jadi BHLN. Nah dia menjadi pegawai BHLN. Pada saat jadi pegawai BHLN, dia karirnya nggak ada hambatan. Sampai di antara mereka ada yang lektor kepala. Di antara mereka ada yang lektor kepala. Sudah hampir profesor kan, tahap lagi gitu. Nah kemudian ketika dia lulus P3 katanya itu jadi turun lagi. Jadi pangkat akademiknya turun. Selain jaminan sosial, pangkat akademik juga turun. Karena dia turun, hitung itu dia mundur. Karena lebih baik dia melanjutkan karir dia sebagai pegawai BHLN dengan pangkat kependidikan lektor kepala dibandingkan dengan ketika dia jadi P3K kemudian turun gitu. Nah, saya kira ini menarik untuk dibincangkan, temanya khusus ya tentu antar kementerian lembaga karena ya ketika ada pengangkatan PNS dari para dosen yang sekarang P3K ya tentu
bukan hanya BKN tapi juga Kemendikti. Dan harus ada formasi baru. Dengan demikian ya bayangannya kelihatan. P3K. Izin Pak Ketua. Ya, silakan. Silakan kalau mau nambahkan dari para asosiasi para dosen silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan Bapak, saya Tinon Wulandari. Saya bukan dari dosen Bapak, saya juga dari Aliansi Merah-Putih, mewakili guru dari PT KNI. Pak. Jadi ini saya hanya menambahkan saja Bapak. Pertama saya akan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan honorer pada waktu itu. Sehingga kami sangat bersyukur sekali memang pada saat ini bahwasannya kami sudah mendapat sedikit baikan ya Bapak dari pemerintah sendiri. Jadi secara kesejahteraan mungkin meningkat, ya. Kesempatan untuk menjadi ASN dapat, namun mohon maaf Bapak Ketua, ternyata di sekolah-sekolah itu masih muncul banyak sekali pembeda. Jadi P3K itu sekali lagi, ini sudah disampaikan Pak Ketua, tapi saya ulangi lagi Bapak, tidak hanya kesenjangan kita sebagai kasta nomor 2 atau nomor 3 di sekolah, tapi terkait dengan jenjang karir pun itu sama dengan dosen. Jadi kami selalu diganjal dengan kata-kata hanya P3K, termasuk rekrutmen. Kemarin yang saya rasakan rekrutmen BKCS Bapak. Jadi kami terganjal oleh kebijakan dari pemerintah daerah. Saya juga kurang paham itu dari mana, dari beberapa daerah. Untuk P3K itu peluang untuk mengikuti BKCS atau calon pengawas sekolah atau dibatasi bahkan menurut mereka dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, yang mungkin sudah terkait dengan aturan di rumah pun sampai ke daerah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan izin belajar guru dituntut untuk berkembang, menambah kompetensi. Namun untuk P3K sendiri belum ada istilah izin belajar. Nah, ini tidak ada izin belajar untuk P3K. Sehingga apa? Apakah kami memang dijadikan P3K di sekolah, sementara tuntutan negara adalah untuk membentuk Indonesia emas nantinya. Kalau kita lihat 3/4 dari guru yang ada di sekolah itu P3K Bapak. Jadi PNS-nya itu hanya sedikit. Namun terkait dengan jenjang karir, kemudian kesejahteraan, kemudian kesempatan negara terhadap orang yang sudah mengabdi. Saya nggak bisa menerima sepenuhnya ketika pemerintah mengatakan bahwasanya P3K itu diangkat tidak berdasar kualifikasi yang jelas, gitu. Karena banyak P3K juga sebenarnya berprestasi, Bapak. Jadi tidak bisa digeneralisasi, gitu. Jadi ini mohon kebijakan dari pemerintah sendiri melalui DPR gitu ya, untuk kita bisa mendorong agar semua warga negara, guru ataupun tendik, jadi kami juga ada tendik Bapak, ini mendapatkan keadilan. Kami nggak menutup mata terkait dengan permasalahan negara, terkait dengan anggaran, tidak menutup mata. Tapi sebagai warga negara kami juga hak untuk kesamaan keadilan juga. Izin Pak Ketua barangkali. Izin Pak dari penunggu kabel. Sebentar Pak, sebentar. Jadi kita ngatur waktu. Tadi kan sudah diwakili oleh wakil masing-masing. Kalau saya tadi sudah lengkap masing-masing yang mewakili tadi kan juru bicara tadi. Kalau yang masih belum lengkap tadi Ibu guru Ibu ya. Memang tadi saya sudah singgung juga tadi. Ya, secara umum sudah ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah P3K bisa jadi PNS ketika ada formasi dibuka dan ikut tes, gitu kan? Ada tuh solusi yang sudah tersedia pada saat ini. Karena tentu tema seperti ini bukan tema hari ini, di mana-mana kita ketemu P3K ingin segera jadi PNS. Bayangkan dari 1,3 AS yang diangkat, 900.000-nya P3K.
400.000 yang PNS. Nah, begitu. Kalau diakomodir mau seluruhnya, memang ya harus pakai seleksi tes tadi. Kemudian tesnya kapan? Ya kan itu menjadi persoalan. Tapi ada hal-hal khusus tadi yang apa namanya dosen dan lain-lain, hal khusus bahkan dokter dan lain-lain. Ya kita bicarakan lebih lanjut. P3K adalah solusi terbatasnya kesempatan jadi PNS. Gitu. Ada yang sama ketika sudah jadi P3K ternyata tentu ingin ada keadilan yang lebih baik lagi. Nah, perlu dibikin jalannya kan begitu. Kita sepengetahuan saya Pak Habib di Komisi 2, ini syukur kita pokoknya tahun ini terbanyak mengangkat ASN. Dan kemudian yang kita dorong terus-terusan juga adalah segera selesaikan penomor indukan. Nomor induk itu baru selesai, yang 1,3 juta itu baru selesai 1 November, kalau tidak salah, 1 November baru selesai. Itu masih ada yang tercecer ya, termasuk beragam isu-isu lain, termasuk ada isu baru, ada 1.100 lebih yang ternyata di SK-kan sebagai P3K, nggak ada orangnya. Respektif, sekarang ditelusuri ya sekarang. Oke, itu hadirin sekalian. Kami memahami seluruhnya ya, yang tentang dosen, guru, kami pahami betul. Terus kemudian apa tadi? Ya banyak urusannya. Karena tadi aliansi Merah Putih kalau satu persatu ya 16 orang lagi berarti. Tidak mungkin kan, masalahnya relatif sama. Oke, saya kasih kesempatan dari sebentar, Merah Putih 1 orang, dari Merah Putih. Dari Merah Putih. ya iya udah selesai berarti kan kalau gitu. Ini Ya udah itu aja. Semuanya begitu, 900.000 orang begitu tuntutannya kan? Ya begitu. Betul begitu. Ya itu. Tidak hanya apa Pol PP saja kan, seluruhnya berarti kan itu. Ya sementara yang terjadi di undang-undangnya kan di awal ada kesadaran kita, di depan kita itu terbuka 2 hal. 1 PNS, 2 P3K gitu kan. Yang terbuka ternyata lebar P3K, kita masuk ke situ kan gitu. Itu tahapan kan sifatnya kan. Ketika masuk P3K sekarang ada tahapan berikutnya yang kita perjuangkan. Mau jadi PNS kan begitu. Tahapan pertama kita syukuri dulu. Ya. Ya. Saya persilakan. Bapak baru angkat tangan tadi kan? Ya, bentar. Ada angkat tangan lebih dulu daripada Bapak. Sebentar. Tunggu sebentar. Saya ngatur nanti. Oke. Tadi dari dosen Nyuluh KB, Pak. penyuluh KB. Oke, nanti penyuluh. Sebentar. Ya, oke. Sebentar. Penyuluh KB Ya, dulu, lebihnya baru Bapak ada dari mana? dari penyuluh agama. Senaboti baru Bapak di belakang tadi ya. Siap. 1, 2, 3. Bapak itu dulu. Pojok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak di masa jabatan Bapak waktu menjadi Gubernur Jawa Barat. Saya salah satu honorer TPD atau TPK di Jawa Barat. Waktu itu saya usianya 19 tahun Bapak dengan gaji 500.000. 12 tahun saya menjadi honorer dan alhamdulillah Bapak masih menjabat di Jawa Saya Barat. koreksi bukan honorer waktu itu, relawan. Ya, relawan Pak. Bukan honorer, relawan ya. Relawan. Waktu itu saya dikasih, waktu itu ada perjanjian tidak nuntut jadi ASN, Ya. tidak nuntut menjadi P3K itu kan. Ya. Tapi jadi juga akhirnya kan. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi saya kuliah, lalu saya ikut CP3K dan jadi P3K. Mungkin Bapak yang saya ingin utarakan, apakah ketika nanti penyuluh KB ini berakhir karena saya angkatan 1 di tahun 2026 berakhir ini, apakah akan diperpanjang dan bagaimana prosesnya gitu? Apakah ikut tes kembali ataukah saya dirumahkan? Itu mungkin menjadi satu pertanyaan Pak. Lalu izin Pak, karena memang 2045 itu kan kita menuju generasi emas ya Pak. Penyuluh KB itu sama seperti Satpol PP ada di Permenpan nomor 52 tahun 2009 bahwa penyuluh KB itu memang harus PNS juga gitu. Karena kita menangani stunting, lalu kita menangani sekarang program Bapak Presiden. Sekarang sudah P3K sekarang. Sudah Pak. P3K. P3K. Kita menangani MBG juga gitu. Mungkin ke depannya
bagaimana proses dari tes setelah saya berakhir menjadi P3K selama 5 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan. Berikutnya silakan Pak. Terima Dari kasih. Aliansi Merah Putih. Oke, silakan. Nanti yang belakang Pak ya. Siap. Terima kasih pimpinan Bapak Dr. Haji Ahmad Heriawan selaku pimpinan DPR RI, yang kami hormati Pak Dr. Haji Muhammad Haris, Bapak Muhammad Habibur Rahman SI. Kita ketemu di Bekasi kemarin ya Pak ya, di Bio Farma. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Kami dari Aliansi Merah Putih ada nakes, namet, guru, penyuluh agama, penyuluh KB, juga guru SMP, SMK, SD sudah tergabung semua di Aliansi Merah Putih, Pak. Jadi kami itu dinaungi oleh Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan masih menggunakan PP 49 2018. Karena Undang-Undang ASN nomor 20 2023 sampai saat ini belum terbit peraturan pelaksananya atau PP-nya. Kami sudah beraudiensi ke KSP maupun ke lembaga lain, katanya masih dalam tahap harmonisasi. Tapi isinya seperti apa, RPP manajemen ASN itu kita belum tahu sama sekali. Apakah ada perubahan untuk ASN P3K lebih baik apa tidak, kita belum tahu. Karena apa? Kalau kita bicara PP 49 2018, ada hak-hak yang dibatasi untuk ASN P3K. Kalau kita bicara Undang-Undang 20 antara antara fungsi, peran, kedudukan itu ASN sama antara PNS dan P3K. Tapi ketika sudah bicara dengan hak dan kewajiban, kewajibannya sama, haknya yang dibedakan. Diatur masing-masing di peraturan pemerintah. Kalau PNS di PP 11 2017, kalau P3K di PP 49 2018. Inilah yang kita perjuangkan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini terjadi dikotomi ASN di masyarakat, Pak, di tubuh ASN sendiri. Sehingga apa? Kita bertengkar di media sosial, Pak. Merasa PNS yang nomor 1, kita di nomor 2 kan. Katanya P3K ini orang-orang dalam atau yang enggak kompeten. Kita enggak seperti itu, Pak. Kita P3K ini mengikuti seleksi sesuai dengan aturan. Kita diusulkan oleh Pemda, formasinya dan disetujui oleh Kemenpan RB dan dilakukan seleksi oleh BKN dan kita mendapatkan NIP dari BKN resmi terdaftar sebagai aparatur sipil negara ASN P3K. Tapi ketika sudah bicara dengan hak, mohon maaf, kita tidak boleh mutasi. Perjanjian kerja paling singkat 1 tahun, maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja. Kita setiap triwulan membuat EKIN, membuat SK, membuat laporan kinerja, tidak berfungsi untuk menaikkan pangkat dan golongan, Pak. Kita hanya normatif aja sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja. Yang kedua, terkait dengan jaminan sosial, Pak. Jaminan sosial setelah kita nanti tidak dikontrak, itu kita tidak dapat apa-apa. Coba kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan nomor tadi berapa? Nomor 6 tahun 2023 kalau tidak salah lagi, atau 2022 itu yang menjadi PP 35 2021. Seperti Pak Habibur Rahman lakukan di Bekasi kemarin, mengadvokasi teman-teman buruh Bio Farma. Ketika diberhentikan mereka diperjuangkan mendapatkan kompensasi, Pak. Sedangkan mohon saya seperti Bapak yang tadi mau menyampaikan dari Jogja, Pak. Dari Jogja ini pensiun nggak dapat apa-apa, Pak. Saya sampai kemarin waktu di Bogor saya merasakan sendiri, Pak. Beliau ini sudah mengabdikan menjadi guru puluhan tahun, ketika diputus kontrak tidak mendapat kompensasi apa-apa, Pak. Miris, Pak. Ini orangnya, ini pelaku, non sewu, maaf. Inilah contoh. Itu Pak, itu real terjadi, Pak. Pak, kalau di swasta itu masih PKWT itu mendapatkan kompensasi. Dan yang paling agak kita mau terkusik pernyataan Buri ini, Pak. ASN P3K seperti PKWT, Pak. Padahal kalau PKWT itu hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, bukan tetap, yang sifatnya musiman. Coba Bapak bayangkan kalau kita sebagai ASN, mohon maaf, saya sebagai nakes, dokter, dan guru,
tenaga teknis yang lainnya, apakah itu pekerjaan musiman, Pak? Tidak kan? Itu pekerjaan yang wajib harus diadakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa ada apa namanya itu eh, ada 6 yang harus diwajibkan pemerintah daerah yang disediakan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selamat datang, Pak. Itulah, Pak. Jadi kalau kita bandingkan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang ASN yang menaungi ASN P3K ini, lebih baik Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu kesimpulan kami, Pak. Karena apa? PKWT itu setelah 5 tahun bisa menjadi PKWTT, Pak. Bisa menjadi pegawai tetap. Sedangkan kami, ini belum jelas teman-teman yang sudah nanti Desember 2025 ini mau diperpanjang apa tidak, ini belum tahu. Nah, makanya dari permasalahan semua ini, kami memohon kepada dukungan anggota DPR RI, anggota BAM, dari semua fraksi, dari semua komisi, untuk mendukung kami supaya ada peralihan status P3K ke PNS. Dengan cara regulasi, yaitu bisa melalui revisi Undang-Undang ASN, bila bisa melalui peraturan pemerintah, atau syukur-syukur kami berdoa bersama-sama, Pak, memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya menerbitkan kepres peralihan status P3K ke PNS. Itu yang kita harapkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itulah permasalahan yang bisa saya sampaikan, Pak. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dari Badan Aspirasi Masyarakat, karena kami ini bukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan musiman, bukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak pasti. Kami adalah ASN, aparatur sipil negara, tapi haknya masih dibatasi, seperti hanya untuk mutasi, untuk jenjang karir kami belum punya, Pak. Contoh lagi, dokter. Dokter itu kan dibutuhkan oleh pemerintah saat ini. Teman-teman dokter umum yang masuk P3K ini, itu juga mengeluh, Pak, kesulitan untuk meningkatkan jenjang lagi, Pak. Sekolah spesialis tidak bisa, Pak. Karena kalau kita sekolah tanpa izin belajar, itu tidak bisa diakui, Pak. Walaupun nanti bisa sekolah, tapi kalau mau naik ke spesialis pun, itu nanti tidak bisa, Pak. Itu karena kita dibatasi aturan, tidak bisa meningkatkan alih jenjang kita. Kalau kompetensi itu bisa dengan pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin itu secara garis besarnya bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kita tunggu mudah-mudahan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN-nya segera jadi, ya, mudah-mudahan. Kita nanti tagih di Komisi 2 seperti apa bentuknya. Tentu mudah-mudahan di situ memuat jaminan sosial bagi semua pihak, terutama ya P3K, karena tentu P3K adalah ASN, ya hak-haknya harus diperjuangkan termasuk jaminan sosial. Ya tentu kalau perubahan P3K dari ke PNS, mekanisme sementara sudah ada hari ini, yaitu ikut tes ketika ada formasi baru di PNS. Mudah-mudahan kan begini, ini juga akan diburu oleh para pelamar umum yang sekarang di luar. Jangan salah, masyarakat Indonesia banyak banget yang mencari kerja hari ini, kan gitu. Nah, kita akan perjuangkan nanti ketika ada formasi dari P3, ada formasi baru PNS, kemudian dibuka untuk umum, pasti kan ada pelamar selain P3K. Nah, kita mudah-mudahan bisa memberikan perhatian khusus. Ada prioritas untuk P3K, ya, dibandingkan dengan orang-orang baru dari luar yang langsung daftar menjadi CPNS. Itu kira-kira ya. Udah kegambar oleh kita semuanya. Termasuk gambaran kalau memungkinkan negara anggarannya ada, kemungkinannya ada, ya tadi paling ideal banget tuh tiba-tiba ada perpres yang mengubah seluruh P3K jadi PNS. Sudah banget kalau itu. Amin, amin. Kalau memungkinkan seperti itu yang hanya satu orang yang bisa melakukan seperti itu, namanya Presiden Prabowo. Betul, ya. Pak dari Jogja, silakan mau mengemukakan pandangannya, silakan. Sini aja, Pak. Udah, sini aja. Ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Bapak Ketua Badan Aspirasi Masyarakat dan anggotanya, serta Bapak Ibu Guru dan dosen maupun karyawan di berbagai instansi, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersingkat waktu, nama saya Subandi. Saya mengajar sejak tahun 1986. Saya mengajar di SMA SMK Negeri 6 Yogyakarta yang terakhir. Perlu Bapak ketahui, nasib seorang guru di era itu, Pak. Kalau ada PNS datang, di situ ada honorer yang sama bidang studinya, dia mengabdi di situ, taruhlah 1 minggu itu 20 jam. Bulan berikutnya ada pengangkatan. Guru tersebut semester depan ditendang begitu aja, Pak. Saya yakin Bapak-Bapak ini ada yang mengalami. Itu yang saya alami. Kemudian di sisi lain, Pak, apa yang dikatakan oleh Ibu ini tadi, juga banyak betulnya. Guru ini diplomat, berbagai macam hal, Pak, yang dihadapi di sekolah negeri, terutama. Baik honornya, kemudian kesempatannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, tadi teman saya yang ada di sini, dia mendapatkan gaji 500, saya hanya 90.000, Pak. 20 tahun lebih. Siapa yang mau kalau jadi guru 90.000 per bulan, Pak? Ini bukan bohong, Pak. Boleh dicek, saya ada PNS, baru saya ditendang. Saya sebelum di SMK 6 ada di SMA 5, SMA 7, SMP 11, terakhir saya di SMK 6 dapat P3K itu aja 1,5 tahun, Pak, saya dapatkan. Nah, apa yang disampaikan teman-teman saya ini, jangan sampai ada seperti nasib Subandi kedua, ketiga, keempat, Pak. Tua itu pasti, pensiun itu pasti. Jangan sampai, Pak, pengabdian puluhan tahun seperti saat 35 tahun, 6 bulan, 0 rupiah, Pak. Saya datang ke sini dapat informasi dari Pak Teten. Utang, Pak, saya dari Jogja ke sini, naik kereta api. Karena apa, Pak? Saya ingin menyambung hidup saya. Saya mau kerja kasar, tenaga sudah nggak kuat. Mau kerja yang lain, usia. Nah, oleh karena itu, tadi yang belum bisa saya sampaikan, jangan sampai pertemuan ini hanya seperti yang saya alami oleh Pak Teten waktu di Bogor. Pak Mardhani itu menerima beberapa aspirasi. Seharusnya kalau DPR itu, mohon maaf Bapak ya, saya tidak koreksi Bapak. Pada waktu pemilu, si A, Bapak si A itu aspiratif, konco dewi, bolo dewi, teman dewi, dan sebagainya. Tapi begitu jadi, aspirasi yang dimasukkan pada waktu tanggal 28 November 2024, seharusnya Pak Mardhani itu panggil pengurus-pengurus, ada apa ini? Begitu juga ini, Pak. Saya berharap jangan sampai yang seperti saya alami. Saya datang ke sini ini sejak tahun 2006. Di era SBY, ada Pak Ganjar waktu itu. Nah, masa peraturan pemerintah dari 2006, kemudian ada tes 2013. 7 tahun, Pak, nunggu. Kemudian dari 2013 ke 19 saya ikut pertama kali PPK ini, Pak. 2013 ke 19 berarti 6 tahun, Pak, nunggu PP itu. Nah, ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ASN itu terdiri dari 1 PNS, 2 P3K. Pasal 12 ayat 6D dan E, saya getol memperjuangkan karena di sini saya punya hak, Pak. Mosok saya pengabdian 35 tahun 6 bulan, jadi guru di sekolah negeri, kok 0 rupiah. Sedangkan DPR, mudah-mudahan saya tidak salah, Pak. 1 periode dapat pensiun.
Kemudian kepala desa 1 periode, 2 periode dapat pensiun, dapat bengkok. Lah guru mengabdi yang begitu mulia mencerdaskan anak bangsa. Lah kok 0 rupiah. Saya butuh makan, Pak. Termasuk teman-teman ini kalau nggak ada kepastian, apakah nunggu nanti tahun 2029 akan jadi PNS? Berapa tahun, Pak? Apa sih beratnya? Kok Gibran hanya seminggu selesai? Katanya setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama di dalam pemerintahan dan hukum. Kenapa kami dibedakan? 2013, mohon maaf yang baru muda-muda ini, seharusnya itu menyelesaikan sama-sama wadahnya K2. Mengapa kami dipelintir ke PPPK? Kalau haknya sama, ngapain sama harus ke sini? Saya lebih baik mendidik. Nah, inilah Pak, aspirasi-aspirasi seperti ini, maksud saya sebagai warga negara Indonesia ini, jadi guru 35 tahun, purna 0 rupiah, katanya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kekayaan sumber alam di dunia ada di Indonesia. Loh kok rakyatnya kere? Nah inilah Pak, saya mohon maaf, saya berharap teman-teman yang masih aktif ini, kasihlah kesempatan untuk mendapatkan PNS dan kesempatan yang lain. Hanya 2 tuntutan sebetulnya Pak. 1, PNS yang masih aktif, oke saya bergembira, senang banget. Yang kedua, yang sudah punya NIP nasional, termasuk teman saya Pak Teten, termasuk teman-teman saya yang lain tidak bisa hadir karena 0 rupiah. Ya diperhitungkan Pak, kalau mengatakan negara nggak ada dana, mohon maaf Pak ya, 1, pemekaran dikurangi. Di situ kalau ada pemekaran kepala desa, pemekaran kota kabupaten, provinsi, dan sebagainya, anggaran itu akan ke sana. Habis. Apa yang disampaikan Pak Mahfud, kalau tidak ada kebocoran, setiap anak yang lahir itu 20 juta, nggak usah 20 sudah Pak, sesuai dengan haknya teman-teman yang sudah punya NIP ini, 3,5 juta, 4 juta sesuai dengan perkembangan. Waduh, negara Indonesia ini makmur Pak. Rakyatnya merasakan. Walaupun nggak izin toh yo Pak, kalau anggota DPR itu gajinya 1 tahun sekian puluh juta, guru puluhan tahun hanya 0 rupiah. Saya menikmati teman-teman saya di Pulau Madura, Pak. Mereka nyebrang 1 jam. Itu kalau arusnya kecil. Kalau arusnya besar. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak, mohon kesempatan teman-teman yang hadir hari ini, kapan PP ini selesai untuk mengatur teman-teman jadi PNS, kapan PP ini kami ini dibocori. Jangan sampai Bapak atau teman-teman ini yang hadir hari ini membelikan sepatu kepada anaknya, Bapak senangi bapaknya, tapi setelah sampai rumah nggak cukup, nggak seneng warnanya. Sama kami menunggu PP pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dapat pensiun. Ini jangan dilihat dari masa kerja 1,5 tahun atau 2 tahun untuk mendapatkan pensiun harus 20 tahun. Pengabdian dari 1986 sampai 2022 itu saya baru purna. Dihargai toh Pak, saya itu hanya 90.000. Harusnya pemerintah melihat itu, jangan mengatakan kamu sudah purna. Sedangkan veteran kemarin 1945 sampai 50 itu aja administrasinya nggak tertib. Setelah itu mereka nggak kerja. Puluhan tahun baru, saya veteran di Surabaya baru dapat pensiun tahun 82. Nah, oleh karena itu saya mohon, kalau negara mengatakan tidak ada anggaran, mohon maaf Pak, kebocoran-kebocoran sumber alam kita ini betul-betul harus ditutup. Di sisi lain, tunjangan-tunjangan yang tidak pas seharusnya diperkecil. Sisi lain terakhir Bapak, mohon maaf Pak, ganti kepala sekolah, bongkar pasang. Ganti bupati, trotoar ganti. Harusnya ditambal jalan yang seharusnya cukup ditambal, ini membawa anggaran yang besar, Pak. Saya kira itu, Pak.
saya sekali lagi apa yang saya sampaikan ini, teman-teman yang sudah punya NIP nasional, setidaknya mohon Bapak wakil rakyat diperjuangkan mendapatkan pensiun. Dan teman-teman saya yang masih aktif ini, tolong jangan diganjal hak-hak dan kewajibannya disamakan dengan teman-teman PNS yang lain sesama warga negara Indonesia. Mudah-mudahan Bapak yang memperjuangkan kami semua hari ini, panjang umur, keluarganya, sehat walafiat. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup dari yang lain? Saya harus mengakhiri. Ya. Kita batasi 12.30 ya. 3, benar? 1, 2, 3, nggak ada yang nama. Sudah Pak? Nanti aja kita sambil ngobrol. Ya. Coba saat ngabu sudah. 1, mana tadi 2, 3 ya. Oke. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Masyarakat, karyawan. Pak, di sini saya sebagai bagian dari Aliansi Merah Putih dan saya mewakili POPIPI, yaitu dosen Pendik yang berada di bawah Pendik Saintek dan juga dengan Nakes. Di sini saya ingin mengkritisi tentang PP nomor 49 tahun 2018, pasal 40, pengembangan kompetensi yang hanya dibatasi 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa kerja. Berdasarkan PP tersebut, kami tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan S3, Pak. Nah, kami pahami kenapa kami tidak bisa melanjutkan S3, dikarenakan masa kontrak dari P3K itu hanya 1 sampai dengan 5 tahun. Dan itu pun juga berdasarkan pada pasal 37 ayat 1 tentang masa perjanjian kerja, masa hubungan perjanjian P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Menurut kami, pasal tersebut sangat rawan sekali dengan subjektivitas. Jadi banyak teman-teman kami yang merasakan atas dasar like dislike dari pimpinan, pada akhirnya dia tidak dapat melanjutkan karirnya. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian juga di sini saya ingin menambahkan bahwa hak dan bahwa kewajiban yang kami alami sebagai dosen Kemdikti Saintek pun sama seperti halnya dosen-dosen PNS. Kami menjalankan Tridharma. Bisa disebutkan Bapak dosen di mana sekarang? Saya sekarang dosen di Politeknik di Media Kreatif, tapi forum kami adalah FOPDT, Pak. Ya. Ya. Oke. Nah, di sini apa yang menjadi hak dan kewajiban, apa yang menjadi kewajiban kami ini sama dengan apa yang terjadi dengan teman-teman kami di PNS. Di antaranya kami menjalankan Tridharma, meliputi pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian setiap 1 semester 1 kali minimal. Tetapi berdasarkan itu, mereka memiliki jenjang karir yang jelas, memiliki jafung, kemudian juga mereka memiliki jabatan struktural, dan itu tidak kami miliki sebagai P3K. Jadi kami di sini melihat hanya 1 sampai 5 tahun saja, itu setelah itu apa yang akan terjadi dengan kami? Yang kedua, Pak, tidak adanya pengakuan masa kerja yang dilakukan sebelum diangkat menjadi P3K. Jadi membuat pengalaman kami selama bertahun-tahun seolah dilupakan. Padahal di antara kami banyak yang memiliki latar belakang praktisi yang dengannya kami bisa mengimplementasikan ke dalam model pembelajaran berdasarkan studi kasus, dan ini sangat penting dalam pendidikan vokasi. Jadi kedua hal tersebut itu sangat menimbulkan adanya diskriminasi antara P3K dengan PNS. Di antaranya PNS bisa menjadi ketua sidang, P3K tidak bisa menjadi ketua sidang sekalipun dia lebih senior. PNS bisa menjadi ketua jurusan, P3K tidak bisa. PNS bisa menjadi profesor, guru besar, P3K tidak bisa. Ya, kami merasakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21J untuk pengembangan karir dosen. PNS mendapatkan pensiun dan kami tidak. Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 ayat 6 dan Pasal 22, Pak.
Ada juga temuan dari teman-teman di forum kami bahwa ada kasus PTN yang tidak membayarkan remunerasi kepada dosen P3K dan ada pula yang membayarkannya tidak setara dengan PNS. Jadi kami menginginkan pengangkatan PNS diurut sesuai dengan masa kerja honorer. Seperti itu sih Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan, para anggota BAM, lebih khusus saya harus menyebut Gus Habibur Rahman, Gus saya dari Mojokerto, salah satu santrinya Yai Asep. Apa? Mau di sini. Saya dari Penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, sekaligus juga mewakili perasaan dan suasana hati teman-teman penyuluh agama non-Islam, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Saat ini di Kementerian Agama secara nasional jumlah penyuluh agama P3K kurang lebih sekitar 20.000 yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mereka melakukan pelayanan di KUA, membantu proses pembangunan agama, melancarkan program-program pemerintah dan lain sebagainya. Salah satu yang tadi disampaikan teman-teman sudah cukup banyak, cuman mungkin yang saya sampaikan lagi di kasus di Kementerian Agama, salah satu contohnya yang paling baru adalah adanya diskriminasi dalam proses seleksi petugas haji. Jadi yang bisa ikut seleksi petugas haji itu hanya yang PNS. Itu pun juga ada pembatasan minimal golongan tertentu. Sehingga teman-teman yang P3K, mohon maaf sekali tidak bisa ikut seleksi ini meskipun secara kualitas kompetensi ya bisa mengikuti sebenarnya. Tapi karena ada regulasi yang seperti ini, maka otomatis tidak bisa mengikuti itu. Yang kedua, sebenarnya di peraturan PMA nomor 24 tahun 2025, Menteri Agama sudah membolehkan penyuluh agama bisa menjadi kepala KUA. Tetapi lagi-lagi ada batasan yang bisa menjadi kepala KUA hanya penyuluh agama PNS. Sedangkan saat ini di daerah-daerah banyak sekali kepala KUA yang tidak ada kepalanya, alias kosong, karena sudah banyak yang kurang tugas, sudah pensiun. Sehingga terjadi kekosongan di beberapa daerah. Nah ini kan kalau kemudian dibiarkan maka tentu akan layanan masyarakat juga akan semakin tertunda. Ini salah satu contoh diskriminasi status antara PNS dan P3K. Oleh karena itu harapan kami sebenarnya satu, agar dijadikan satu atau disatukan, entah itu namanya seperti apa, tapi yang jelas mudah-mudahan dengan semangat kita bersama ini sehingga sesama anak bangsa punya hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Merasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yang terakhir. Yes, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI serta anggotanya dan Ketua Aliansi Merah Putih Bapak Fadlun yang selalu menginspirasi kami dan memotivasi kami. Kami dari Forum GLPG P3K, Guru Lulus Passing Grade P3K se-Indonesia, kami sudah berjuang dari tahun 2021 dan kami sering audiensi ya dengan Komisi 10, Komisi 2, Kemenpan-RB, Kemendikbud ya. Alhamdulillah kami berterima kasih berkat Bapak Ibu Dewan DPR, akhirnya kami juga bisa diangkat menjadi ASN P3K. Dan kami sangat ingat sekali waktu itu Pak Syaiful Huda, Komisi 10, RDPU dengan kami, DPR tidak pernah merekomendasikan ASN P3K. Yang direkomendasikan adalah PNS. Nggak tahu kenapa pemerintah kok menjadi ASN P3K. Kami ingat banget itu, kami RDPU di Komisi 10. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami dulu ke Komisi 10, Komisi 2 dan lain-lainnya? Karena kami merasa menjadi ASN P3K bukannya kami nggak berkualitas,
Saya di depan gerbang di sana memimpin teman-teman untuk berorasi di sini. Kami menyampaikan bahwa kami sudah lulus passing grade, kami berkualitas. Kami sudah dites berkali-kali. Saya 2 kali dites. Sekolah saya SMA Negeri 21 Kota Bekasi, banjir kemarin Pak Gibran datang ke sana. Di sekolah saya yang PNS cuma ada 4. Lainnya adalah P3K dan honor. Seandainya nasib kami ini nggak jelas, rukuk kontrak, Jepang aja hancur, yang ditanyakan itu berapa jumlah guru yang masih ada, bukan militernya. Lah kalau guru ini dikontrak, ataupun yang lainnya lah, masa depan Indonesia bagaimana? Kami ngajar selalu ketakutan loh. Jangan-jangan kami nggak diperpanjang kontraknya. Jangan-jangan kami nggak diperpanjang kontraknya. Selalu begitu. Sedangkan kami, Bapak Akhir pernah di Jawa Barat, karena kami di provinsi ya, SMA Kota Bekasi ini, 21. Kami setiap 3 bulan sekali kalau tidak salah itu didilai. Hasilnya tidak kalah dengan PNS. Nilai kami, SAP kami nggak kalah. Malah saya itu sangat baik. Pendidikan kami yang ASN P3K banyak yang master. Saya master 2 kali. Artinya ASN P3K ini seluruh Indonesia, bukan hanya guru, bukan hanya Satpol PP, itu berkualitas. Saya berani deh, saya jamin. Maka nggak perlu dites lagi untuk jadi PNS. Orang kami sudah bertahun-tahun bekerja. Nah kalau seandainya kami nggak berkualitas, ya gimana? Satpol PP nggak berkualitas, bisa habis semua itu barang-barang yang milik negara ini. Atau kami guru, lulusan kami sudah banyak yang berkualitas, makanya sudah menjadi anggota DPR, polisi, tentara, dan lain-lain itu sudah banyak. Nggak mungkin kami nggak berkualitas. Jadi PNS ini ya satu-satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah kami guru ini, benar yang tadi dikatakan bahwa ASN P3 dengan PNS ya selalu dibeda-bedakan. Bahkan kami tidak boleh menjadi kepala sekolah. Padahal kepala sekolah khususnya di Jawa Barat, ini kepala sekolah itu sudah mulai pada pensiun. Nah kalau ntar kami nggak boleh jadi kepala sekolah, siapa yang mau jadi kepala sekolah? PNS kan ntar pada pensiun pasti. Nah terus gimana ntar? Ini hati-hati loh. Ini waktu saya ke DPR saya bawa segini. Masalah rekrutmen ASN P3 ke Komisi 10. Dari 2021 sampai berapa ya, itu saya sering RDPU di sana. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, ini masalah generasi emas Indonesia. Kalau ini tidak diselesaikan, guru-guru khususnya atau yang lain, saya yakin gak bakalan Indonesia itu mencapai generasi emas. Ingat Pak Propos ada tuh statementnya, guru-guru harus ditingkatkan kompetensinya. Lah tetapi kalau mau meningkatkan kompetensi tapi kami mau S2, mau S3 tidak ada jabatan karir seperti para dosen, gimana itu? Jadi mohon dipikirkan walaupun pelan-pelan tapi dipikirkan. Karena ini menyangkut masa depan generasi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aliansi Merah Putih. Harga mati. Ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas segala persoalannya. Kalaupun ada tambahan aspirasi, ya saling menguatkan satu sama lain aja kelihatannya. Sama-sama aja tadi. Urusannya urusan yang pertama ya jenjang karir terbatas, pangkat akademik juga dibatasi, jaminan sosial tidak jelas. Kemudian ada diskriminasi antara ASN PNS dengan ASN P3K, kan itu semuanya kan gitu. Termasuk ketika tadi didengar dari penyuluh agama sama juga, cuma beda tempatnya saja. Ini diskriminasi tidak jadi kepala sekolah, ini diskriminasi tidak jadi kepala KUA, kan gitu aja bedanya kan. Sama-sama aja kalimatnya diskriminasi. Ya saya kira sudah kita dengar seluruhnya. Pertama kita akan, tapi nanti yang anggota aliansi itu disebutkan semuanya ya, biar para tenaga ahli kami di BAM menulis seluruhnya, ya supaya tergambar beragam persoalan.
Karena tentu meskipun sama-sama P3K ada kekhasan masing-masing. Ada kekhasan di dosen kami sudah menerima 2 kali ini dengan ini. Kalau yang pertama dosen seluruhnya ya, 12 orang, 8 itu dokter semuanya, kami dengar seluruhnya. Di kesehatan juga kami dengar sudah bukan hanya sekali ini, persoalannya jelas dan tentu secara umum P3K sebagai ASN sama-sama dengan ASN lainnya yaitu PNS tentu harus mendapatkan ya kesetaraan kira-kira seperti itu. Nah, tentu undang-undang yang ada hari ini, undang-undangnya memang seperti itu. Nampaknya undang-undang itu yang dijalankan hari ini, mengapa ada 2 jenis ASN, yang pertama PNS, yang kedua P3K, kan undang-undang yang mengamanatkan seperti itu. Kemudian untuk menyelesaikan banyak honorer di beragam tempat, yang dibuka lebih lebar adalah P3K, gitu ya. Tentu dengan segala permasalahannya. Karena itulah kami nanti akan melaporkan dengan baik, ya menuliskan laporannya dengan baik dan singkat tapi jelas untuk para pimpinan. Tentu laporan itu perlu jelas dan perlu singkat karena yang dibaca itu kalau banyak-banyak banget dibaca nanti bacanya capek gitu. Karena para pimpinan bacanya banyak-banyak urusan, bukan hanya ini urusannya, beragam urusan, ratusan bahkan ribuan urusan gitu ya. Karena itu saya minta ke TA laporannya lengkap tapi singkat dan jelas sekaligus gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diurai, yang jelas kesempatan yang sudah terbuka dilebarkan lebih lanjut lagi. Memang ya dengan segala persoalannya kalau negara dalam hal ini mau, katakanlah keputusan jadi keputusan presiden nanti bahwa seluruh P3K dengan Perpres diangkat menjadi PNS kan selesai sebetulnya. Ya, tapi kewenangannya bukan di sini ya. Ini kewenangannya menyalurkan ya ke pihak eksekutif, ke penguasa eksekutif untuk melaksanakan ini. Ya, tentu masukan-masukan ini pasti ya akan kami lanjutkan. Baik dilanjutkan dalam arti secara administrasi kami sampaikan ke pimpinan dan ke AKD terkait, maupun kami sendiri ya ada yang di Komisi 10 nanti bertemu dengan para menteri terkait dosen dan tenaga kependidikan dan guru, maupun dengan ASN lainnya atau ASN lainnya yang bukan guru dan dosen maksud saya, nanti di Komisi 2 biasanya berhadapan atau berkaitan langsung dengan PAN RB dan BKD ya. Ya, insya Allah. Apa? PKN. BKD di bawah ya. Kalau PKD kepegawaian di daerah kan gitu. Ya. Insya Allah seperti itu kami akan lanjutkan ya. Saya kira jelas segala persoalannya, mudah-mudahan kami bisa memperjuangkannya. Ya Bapak Ibu teriak-teriak di sini sekuat tenaga juga penyelesaian bukan di sini urusannya. Ini hanyalah pintu untuk menyalurkan aspirasi ke tempat yang lain. Karena tempat yang lain Bapak Ibu kan sulit menemukannya kan. Kan lebih enak kalau Bapak Ibu ke Menteri Dikti kan begitu. Tapi kapan ketemunya coba gitu. Bisa ke Menteri Dikdasmen kan bisa juga langsung karena kebijakan ada di dia kan. Dia dengan ke Presiden pendek banget gitu. Cuma ketemunya kapan? Dan mudah-mudahan ya yang ketemunya lebih mudah kan. Komisi 10 juga bisa ketemu tapi lebih sulit kan. Komisi 2 juga bisa ketemu lebih sulit juga kan. Yang paling bisa ketemu dan mudah ke BAM kan di sini kan. Ya. Mudah-mudahan BAM bisa bekerja dengan baik dan selama ini sudah baik ya. Sampai pekerjaan dan tugas kewenangan pokok fungsi BAM itu sudah sangat baik kita lakukan. Karena setelah ini tentu kita lempar ke pihak lain ya. Lewat pimpinan baik ke pihak lain dalam arti sama-sama AKD komisi terkait ya yang ada di DPR maupun ya pihak lain dalam arti bisa sampai nanti dari sini ke pemegang kebijakan, pemegang perubahan kementerian dan di atas adalah Presiden Republik Indonesia. Demikian ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pertemuan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.